Hai, dengan saya Sarjana Psikologi. Pada video kali ini kita akan membahas dasar Elementor. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya, sebelum kita membahas mengenai Elementor, mengenai dasar Elementor, saya akan menjelaskan dulu apa itu Elementor. Ketika kita membangun web WordPress, itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, WordPress itu website kita sendiri, dan WordPress itu membutuhkan template, yaitu tampilan yang akan kita gunakan untuk website kita. Nah, selanjutnya dari template ini kita bisa mengcustom, atau kita dari nol kita custom sendiri, itu membutuhkan builder. Ya, langsung saja kita ke WordPress kita. Nah, di sini saya sudah menyediakan WordPress. Ini adalah web WordPress kita yang sudah menggunakan template dari defaultnya WordPress. Nah, ini adalah template. Nah, ini template yang ada. Kita bisa memilih template yang ada, atau kita menambahkan template yang dari custom sini. Seperti ini ada Astra yang sering saya gunakan, terus Hello WordPress, Envoy, dan sebagainya. Kita bisa memilih atau menambahkan melalui import. Nah, selanjutnya apa itu builder atau Elementor? Elementor itu adalah builder, sehingga kita bisa mengcustom halaman tampilan kita. Kita buat dari nol, tinggal drag and drop, terus kita setting, kita atur warnanya, kita atur ukurannya, kita atur kolomnya. Nah, bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk menggunakan Elementor, kita langsung saja masuk ke plugin, kita tambah add new, terus kita ketik Elementor. Nah, di sini ada Elementor Website Builder. Langsung saja kita install. Setelah proses instalasi selesai, langsung kita aktifasikan. Ya, saya langsung saja akan membuat akun menggunakan Gmail. Simpan saja, connect. Nah, ini saya baru tahu nih, ada kalau Elementor sekarang harus membuat akun dulu. Nah, oke. Coba saya akan lihat dulu di bagian plugin. Ya, Elementor sudah berhasil kita install. Selanjutnya ini adalah tampilan dari Elementor. Terus bagaimana cara menggunakan Elementor? Nah, pertama, seperti saya jelaskan, kita membutuhkan template website ini. Karena ini saya menggunakan Elementor, biasanya saya menggunakan template Hello Elementor itu, atau menggunakan Astra. Saya akan menambahkan Astra. Ini adalah template yang sering saya gunakan, adalah Astra. Oke, saya install. Jadi buat teman-teman, jika memilih template, itu gunakan template yang kompatibel dengan Elementor. Salah satunya Astra. Kita sudah mengaktifkan dari template kita. Ini tampilan website kita sudah menggunakan Astra, seperti ini tampilannya. Terus selanjutnya kita sudah menginstal Elementor, kita sudah menyiapkan template yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan Elementor, kebutuhan template kita seperti ini sudah cukup, karena nanti halaman akan kita bangun menggunakan Elementor, kecuali di menu. Bahkan di menu header ini kita bisa bangun juga menggunakan Elementor. Itu teman-teman bisa lihat di video tutorial Elementor dari Sarjana Psikologi, ada caranya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, untuk menggunakan Elementor, kita langsung saja membuat page. Kita akan membuat, misalnya kita akan membuat homepage. Jadi kita atur dulu di customize. Nah, ini gunanya template. Kita untuk mengatur homepage setting. Nah, homepage setting ini untuk memilih halaman
yang akan kita jadikan homepage. Nah, misalnya di sini kita membuat page dulu. Oke, add new. Kita kasih nama home. Nah, di sini publish. Oke, kita balik dulu ya, sudah kita bikin. Lalu kita ke appearance, customize. Nah, ini adalah settingan dari template Astra. Oke, langsung kita milih homepage setting. Di sini kita ganti ke static page. Di halaman homepage kita pilih home, dari page yang kita bikin tadi namanya home. Nah, maka website kita akan tampil seperti ini, home. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Ini dari halaman ini. Dari halaman ini. Nah, karena masih kosong. Nah, jika sudah seperti ini, artinya halaman homepage kita bisa siap untuk dibuild menggunakan Elementor. Nah, langsung saja kita ke page home yang sudah kita bikin atau page yang sudah kita bikin, lalu kita edit di sini. Nah, akan ada pilihan edit with Elementor. Nah, inilah tampilan dari Elementor. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Elementor kita. Yang pertama dari bawah dulu ya. Di bagian bawah sini ada setting. Nah, sini untuk mengatur tampilan dari halaman depan. Misalnya ini statusnya published atau draft, pending dan sebagainya. Terus judulnya mau kita tampilkan atau tidak. Kalau ini kan judulnya nampak nih, kelihatan nih. Oh, kita ngumpetin misalnya kan. Nah, terus kita misalnya mau menambahkan feature image. Feature image itu biasanya kalau di website itu ada thumbnail, gambar-gambar thumbnail itu. Nah, ini feature image. Thumbnail ini bisa kita tampilkan atau tidak. Itu nanti kita dari settingan si Astra template nanti. Oke. Selanjutnya di sini ada navigator. Navigator fungsinya untuk memilih. Ini saya akan membuat kontainer dulu ya. Saya akan membuat kontainer. Di sini kontainer 1, 2. Nah, ini fungsi navigator ini untuk menentukan section 1 ini di kontainer 1, section 2 di kontainer 2. Nah, mungkin teman-teman yang baru menggunakan Elementor akan bertanya, ngapain sih dikasih seperti ini, navigator seperti ini? Kan kita bisa klik dari sini langsung. Nah, nanti kita akan mengalami hal kapan kita akan membutuhkan navigator ini. Suatu saat kita akan kita butuh menggunakan navigator. Ya, selanjutnya di sini ada history. History ini adalah menjelaskan proses perubahan-perubahan yang terjadi pada pekerjaan kita. Misalnya kita kandung kita rubah, terus kita mau balikin nih. Misalnya seperti ini udah kandung kita delete nih. Kita mau balikin. Nah, di sini nih muncul lagi. Maka ini sudah bisa kita lanjutkan pekerjaan tersebut. Nah, ini fungsinya history. Jadi kita bisa melihat perjalanan dari perubahan-perubahan dari pekerjaan kita. Nah, selanjutnya di sini ada responsive mode. Nah, ini responsive mode ini kita sekarang tahu kan kalau zaman sekarang nih website itu diakses banyak menggunakan mobile, justru jarang di desktop. Nah, kadang kita terjebak dengan pekerjaan membuat tampilan keren di desktop, tapi yang di mobilenya tidak rapi misalnya kan. Nah, ini kita bisa memilih di sini di responsive mode. Terus di sini ada gambar laptop, ada gambar tablet, ada gambar handphone. Nah, tampilan ini untuk menyesuaikan dari beberapa ukuran device yang saat ini ada ya. Oke, kita selanjutnya pada bagian ini preview perubahan. Kita ini preview ya untuk preview, untuk melihat hasilnya gitu kan. Nah selanjutnya kita akan membahas tombol di atas ini. Di sini ada site setting. Nah, ini adalah untuk membuat aturan, misalnya global color ini nanti warna primernya seperti apa, secondnya seperti apa, teksnya warnanya apa. Di sini kita bisa mengatur. Misalnya teks
ini kita kasih warna merah, nanti otomatis teks itu akan berwarna merah semuanya. Nah, ini adalah bagian setting. Kalau bisa balik nih. Oke, selanjutnya dan seterusnya, ini fungsi untuk global setting. Ya elah, kenapa gua save. Selanjutnya theme builder, kita bisa memilih apa namanya, bisa memilih header, apa namanya, template yang akan kita gunakan pada website kita. Ini saya jarang menggunakan karena biasanya saya mengcustom dari nol. Terus user preference dan sebagainya ini nanti diulik saja. Terus selanjutnya di bagian ini adalah di atas yang kotak-kotak 9 ini. Nah, ini adalah untuk menampilkan widget-widget dari Elementor. Nah, tapi karena ini saya menggunakan Elementor free, maka akan ada widget yang dikunci, yang hanya bisa diakses oleh Elementor Pro. Misalnya nih. Ini kalau di Elementor Pro ini kita bisa merasakan fungsi dari widget-widget ini. Tapi kalau di Elementor gratisan ya seperti ini, nggak bisa digunakan. Oke. Terus untuk membuat Elementor itu, untuk membuat halaman di Elementor, pada dasarnya saya akan menjelaskan menggunakan Corel dah. Nah, ini di sini builder, kenapa ini saya hapus dulu ya. Oke, cara kerjanya untuk membuat halaman di Elementor itu pada dasarnya ini kalau kita lihat di sini ada plus container atau section. Nah, di sini jadi kita bekerja menggunakan section yang turun. Misalnya ini section 1, section 2, section 3 dan seterusnya. Nah, pada section 2 ini mau dibikin 3 kolom misalnya kan. 3 kolom atau ukurannya tingginya seberapa lah. Elementor itu cara pekerjaan seperti ini. Kalau kita praktekkan, ini section 1 saya akan bikin 1 kolom, section 2 2 kolom, section 3 1 kolom misalnya kan. Nah, pada bagian section ini kita akan mengisi dengan widget. Misalnya nih pada section ini saya akan mengisi dengan teks, maka kita tarik aja widgetnya. Misalnya ini section 1 saya isi 2 kolom. Terus saya akan isi teks heading. Nah, terus misalnya ini teks biasa, apa namanya, paragraf. Nah, kita tulis hai, saya sarjana psikologi. Oke, ini sekedar contoh. Nah, pada section ini kita bisa memberikan background berupa warna ataupun gambar. Nah, misalnya ini klik saja di bagian section. Aduh, sorry nih, saya nggak urut nih. Kita klik pada bagian section, maka akan muncul di bawah edit section. Pertama layout, kita bisa mengatur full width misalnya kan, atau box, atau kita bisa atur lebarnya, terus height dan sebagainya di situ. Terus kita bisa menambahkan background. Tadi kan saya katakan menambahkan background, misalnya kita akan memberikan background warnanya merah atau biru dah, biru. Oke, biru navy misalnya kan. Terus di sini, atau kita mau menambahkan background berupa gambar, tinggal klik sini. Nah, itulah kerennya kita menggunakan builder Elementor, sangat mudah banget. Oke, misalnya kita mau merubah teks warnanya, tinggal kita klik pada bagian ini teks. Kita bisa atur di sini style itu atau gayanya, kita bisa rubah warnanya merah putih misalnya. Juga sama, ini juga di text color kita bisa rubah warnanya putih. Terus kita bisa merubah jenis fontnya mau sesuai dengan kebutuhan kita dan sebagainya. Nah, itu adalah dasarnya Elementor. Terus selanjutnya kita kalau sudah selesai kita update, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil membuat satu section. Terus kita bisa mengatur lagi, menambahkan
section berikutnya, dan seterusnya sampai di bawah, sampai website itu menjadi tampilan yang seperti kita inginkan. Nah, jadi untuk tutorial dasar Elementor sampai di sini, setidaknya teman-teman sudah tahu gambaran tentang Elementor itu apa dan bagaimana cara penggunaan dari Elementor. Nah, teman-teman kalau ingin belajar lebih lagi bisa lihat di deskripsi, itu ada link untuk playlist tentang tutorial Elementor. Jadi kita bisa membuat tampilan website kita dari nol, coba-coba dari nol. Nah, nanti kalau sudah jago, teman-teman bisa mendesain web WordPress itu seperti desain pakai Photoshop atau Canva atau mungkin CorelDRAW misalnya kan, atau AI. Nah, semudah itu menggunakan untuk membuat desain di web WordPress. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya bersama saya dengan Sarjana Psikologi.